Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis data penelitian eksperimen menggunakan dua jalur dengan desain treatment, di mana analisis ini pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi kepada aplikasi SPSS-nya, terlebih dahulu kita menyediakan database atau data hasil penelitian kita sebagai bahan analisis di dalam aplikasi SPSS tersebut. Kebetulan saya sudah menyiapkan data penelitiannya. Data ini menggunakan desain treatment sebagaimana yang kita sudah lihat bersama. Di sini ada jenis barang, kemudian ada data pengeluaran mencakup dari tahun 2016 sampai 2020, kemudian jumlah keseluruhan. Setelah kita sudah menyediakan database ini atau data hasil dari penelitian kita, maka langkah selanjutnya kita langsung masuk terhadap aplikasi SPSS-nya. Setelah kita membuat database, maka kita langsung masuk terhadap aplikasi SPSS-nya, variable view. Di sini di sini ada beberapa variabel, ada name, ada tipe, width, decimal, local, label, Venus, missing, kolom, Alex, misur, dan roll. Langkah pertama kita harus fokus terhadap variabel name. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengisi variabel name ini, maka secara otomatis variabel yang lainnya ikut terisi. Saya coba di sini. Saya coba hapus dulu. Otomatis dengan sendirinya semua akan terisi. Kemudian setelah kita mengisi variabel name, langkah kedua kita fokus terhadap variabel desimal. Sedangkan variabel tipe ini hanya tipe dari data yang kita masukkan. Di sini numerik, artinya data yang kita masukkan ini bersifat angka. Kemudian kita fokus terhadap desimal. Di sini kita jadikan 0 semua. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita jadikan angka 1 sampai seterusnya, maka secara otomatis data kita berupa data angka desimal. Jadi kalau kita ingin berupa angka nominal, maka desimal ini kita kasih kosong seperti ini. Setelah desimal kita telah terisi, maka kita harus isi labelnya terlebih dahulu. Label di sini adalah variabel yang menjelaskan tentang isi variabel name. Jadi contohnya seperti ini. Variabel name-nya di sini GB, maka labelnya menjelaskan bahwa jenis barang, DP, data penghasilan. Sekarang saya coba ya. Berhubung di sini kosong, HP, hasil penelitian. Setelah kita memasukkan, maka kita beralih terhadap variabel values. Variabel values ini ketika kita mengisikan data, namun data tersebut sifatnya mengandung beberapa lainnya, maka kita isi dengan values ini. Cara mengisinya cara mengisinya tekan 2 kali, kemudian di sini ada biru, maka checklist. Di sini ada tampilan seperti ini, ada values, value, label,
value ini kita isi saja dengan angka-angka mulai dari angka 1 sampai seterusnya sesuai yang kita butuhkan. Nah, saya coba hapus di sini. Di sini saya coba mengisi, ada 6, saya coba isi 6, kemudian saya isi seperti itu. Semisal tekan ADD, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Kita isi terus sesuai kebutuhan yang kita masukkan. Jika ingin menghapus, caranya mudah. Kita checklist, kemudian ada bacaan remove, maka akan terhapus karena data yang saya masukkan tadi ini adalah data saya. Setelah kita mengisi semua, maka kita checklist oke. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Di sini data penghasilan isinya adalah tahun, dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 16 sampai 2020. Cara pengisiannya sama data yang sebelumnya. Kita tinggal isi value-nya dengan angka-angka, labelnya kita isi apa yang mau kita isi. Kemudian telah terisi, maka kita tekan ADD sampai sesuai apa yang kita mau. Setelah kita isi, maka checklist oke. Kemudian setelah kita mengisi value, maka kita pindah ke measure. Measure di sini ada 3 pilihan. Ada scan, nominal, ordinal, scan. Lah, bagaimana cara kita memilih di antara ketiganya? Kita lihat name-nya saja. Data yang kita masukkan ini bersifat apa? Jika data yang kita masukkan ini sifatnya angka, maka masa measure ini kita kasih scan. Tapi jika data kita bersifatan huruf, abjad atau nama lainnya, maka measure-nya kita isi dengan nominal. Berhubung jenis barang ini nama barang, maka kita kasih nominal. Kemudian hasil penelitian di sini bersifatan angka, maka saya akan kasih scan. Semua terisi. Ketika data variabel view-nya terisi, kita isi, maka kita pindah ke data view-nya. Seperti itu. Setelah kita mengisi variable view, langkah selanjutnya maka kita masuk terhadap data view. Secara otomatis data kita teranalisa di dalam data view jika kita sudah mengisi variable view. Berhubung saya sudah mengisi dengan sesuai data yang saya sudah teliti, maka tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mengisi, tinggal isi saja. Namun perlu diketahui, mengisi data view ini sangatlah mudah. Beda dengan ketika kita mengisi di variable view, yang mungkin ketika kita mengisi di variable view, kita lumayan sulit, lumayan rumit. Namun ketika kita mengisi di data view, ini sangatlah mudah. Caranya, kita tinggal memasukkan coding atau angka yang sudah kita masukkan di values yang terletak di variable view. Seperti contoh, saya langsung contohkan, misalnya seperti ini. Kita tinggal masukkan angka 1, maka secara otomatis akan keluar data yang kita masukkan. Dengan catatan, di variable view-nya kita sudah atur di sedemikian rupa. Jadi kita hanya memasukkan coding atau angka yang sudah kita atur di variable view seperti ini.
Lah kemudian bagaimana cara menghapus data yang terlanjur kita masukkan dalam data view? Maka cara menghapusnya kita klik seperti ini. Ketika sudah tampilannya seperti ini, maka kita tekan pada mouse kita yang kanan, sehingga keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang clear, kita tekan, maka terhapus. Berhubung saya sudah memasukkan datanya, ini merupakan data saya, maka langkah selanjutnya kita pergi ke analis. Di sini ada bacaan analis di atas, kemudian kita checklist. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi sesuai tema atau kemauan kita. Berhubung tugas saya ini termasuk variabel 2 langkah, maka ini jalannya saya pilih general linear model. Kita masuk, kita pilih univaret, kita tekan, kita reset terlebih dahulu. Lah di sini ada beberapa pilihan, ada dependent variable dan ada fixed factor. Untuk yang dua faktor 2 alur, untuk faktor 2 arah, maka fokus terhadap yang 2 ini. Yang lain ini tidak usah kita isi. Lah, untuk fixed factor ini kita isi dengan variabel yang terbatas. Contohnya seperti jenis barang. Kita masukkan data pengeluaran. Dan untuk dependent variable ini kita masukkan variabel atau data yang tidak terbatas. Maka kita data penghasilan kita masukkan ke dependent variable. Setelah kita masukkan semua seperti ini, maka kita pergi ke plus. Di pinggirnya ini ada plus, kita tekan. Kemudian kita pindahkan GB atau jenis barang ke horizontal axis. Kemudian data pengeluaran DP kita pindah ke separate lines. Kita DD, kemudian continue. Langkah selanjutnya kita checklist post hoc. Di sini ada 3 langkah nanti. Ini langkah kedua, kita tekan post hoc-nya, kemudian pindahkan semua ke kolom ini, pindahkan semua. Kemudian setelah kita pindahkan semua, maka kita checklist Turki. Kemudian kita continue. Setelah langkah kedua selesai, maka langkah yang terakhir kita tekan option. Maka tampilannya seperti ini. Lah, kita tinggal pindahkan ini semua sampai di sini, pindahkan satu persatu. Setelah kita pindahkan semua, maka kita checklist descriptive statistik, kemudian homogen test. Kemudian tekan continue. Ini semua selesai, kita tinggal tekan OK. Setelah kita melalui beberapa tahap, mulai dari pembuatan database sampai menganalisis data penelitian dengan menggunakan variabel 2 arah, maka hasilnya seperti ini yang kita lihat bersama-sama. Di sini ada between subjek faktor, di mana di sini menggambarkan data-data yang kita sudah masukkan. Di sini jenis barang dengan angka coding yang sudah kita atur di values. Kemudian di sini nama barang-barang
yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini keterangan bahwasanya rekapan ini 5 tahun semua. Di sini tahun dari 16 sampai 20. Kemudian di bawahnya ada deskriptif statistik, di mana tabel ini menjelaskan secara detail dari keseluruhan, mulai rata-rata di sini sudah dicantumkan rata-rata dari tahun sebelumnya ke tahun sebelumnya. Di sini ada min. Nah, ini total semua. Terus ke bawah di sini. Kemudian ini di sini ada profil plots, di mana profil plots ini tersendiri menggambarkan naik turunnya grativitas pengeluaran dari data yang kita sudah teliti, mulai dari motor Ninja, mobil Fortuner, Pajero, Aventador, dan Kawasaki. Nah, cara kita membaca grafik ini, kita hanya melihat panduan di sampingnya. Data pengeluaran, ini ada warna-warnanya juga. Nah, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.